Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pertama di semester 1 adalah teks laporan hasil observasi. Mungkin beberapa dari kalian sudah tidak asing lagi dengan kata observasi. Namun, untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita pelajari teks laporan hasil observasi lebih dalam. Di dalam teks laporan hasil observasi, kita akan mempelajari tentang pengertian observasi dan teks laporan hasil observasi. Lalu, kita juga akan mempelajari tentang struktur teks laporan hasil observasi. Kemudian, ada ciri-ciri teks laporan hasil observasi dan langkah-langkah menginterpretasikan teks laporan hasil observasi. Yang pertama, pengertian observasi dan teks laporan hasil observasi. Observasi adalah pengamatan atau penelitian. Nah, observasi di sini merupakan sebuah tindakan yang kalian lakukan. Sedangkan teks laporan hasil observasi atau di dalam bahasa Inggris disebut report adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan. Jadi, sebelum kalian menulis teks laporan hasil observasi, maka pastikan terlebih dahulu kalian sudah melakukan observasi. Karena isi dari teks laporan hasil observasi merupakan hasil dari observasi yang kalian lakukan. Teks laporan hasil observasi juga biasa disebut dengan teks klasifikasi. Yang kedua ada struktur teks laporan hasil observasi. Strukturnya dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pernyataan umum, yang kedua ada deskripsi bagian, dan yang terakhir ada deskripsi manfaat. Bagian pertama, pernyataan umum, berisi pembuka atau pengantar hal yang akan disampaikan. Kita beri contoh, kalian akan meneliti atau mengamati tentang pohon sirsak. Maka di dalam pernyataan umum, kalian harus menjelaskan secara umum pohon sirsak itu sendiri. Kemudian di bagian kedua ada deskripsi bagian, berisi penjelasan detail mengenai objek atau bagian-bagiannya. Nah, di dalam bagian ini, kalian jelaskan bagian-bagian dari pohon sirsak yang sudah kalian amati. Di pohon sirsak ada buah, bentuknya seperti apa? Biasanya tumbuhnya di musim apa? Kemudian ada daun, daunnya bentuknya seperti apa? Nah, itu kalian jelaskan di dalam deskripsi bagian. Di bagian terakhir ada deskripsi manfaat, menunjukkan bahwa setiap objek yang diamati memiliki manfaat atau fungsi dalam kehidupan. Jadi di dalam bagian ini kalian jelaskan manfaat dari pohon sirsak. Pohon sirsak itu ada buahnya, buahnya dapat dijus, dimakan. Kemudian ada daun, daunnya dimanfaatkan untuk obat. Nah, itu kalian jelaskan di dalam deskripsi manfaat. Selanjutnya ada ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi bersifat global dan universal. Artinya, kalian menulis teks laporan hasil observasi secara umum. Objek yang diamati, diteliti itu secara umum. Kemudian ada teks laporan hasil observasi menekankan pada pengelompokan berbagai hal ke dalam jenis-jenis. Nah, di dalam teks laporan hasil observasi, kalian kelompokkan objek yang kalian teliti ke dalam jenis-jenis. Kemudian, teks laporan hasil observasi bersifat objektif. Artinya, kalian harus menulis teks laporan hasil observasi berdasarkan apa yang ada di lapangan. Tidak boleh kalian ubah atau tidak boleh kalian tambahkan atau kurangi. Apa adanya, apa yang kalian dapatkan dari observasi yang kalian lakukan, kalian tulis apa adanya di dalam teks laporan hasil observasi. Itu disebut bersifat objektif. Kemudian yang terakhir ada saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Jadi, ketika kalian menulis teks laporan hasil observasi, objeknya harus dijelaskan secara bertahap, berjenjang. Nah, yang pertama tadi kita jelaskan dulu objeknya secara umum, kemudian dijelaskan bagian-bagian dari objek yang kalian teliti, dan baru terakhir kalian jelaskan manfaat dari objek tersebut. Banyak orang sering bingung
perbedaan tentang teks deskripsi dan teks laporan hasil observasi. Oke, bedanya teks laporan hasil observasi bersifat global dan universal atau umum, sedangkan teks deskripsi bersifat khusus dan individual. Contoh, kalian mengamati seekor ikan. Kalian mengamati seekor ikan. Kemudian di teks laporan hasil observasi, kalian menulis ikan yang kalian amati itu secara umum. Sedangkan di teks deskripsi, kalian menulis ikan itu yang ikan kalian ingin amati. Jadi satu ekor ikan saja. Sedangkan di teks laporan hasil observasi, kalian amati ikan secara umum. Kemudian teks laporan hasil observasi menekankan pada pengelompokan berbagai hal ke dalam jenis-jenis. Sedangkan teks deskripsi menitik beratkan pada uraian bentuk, ciri-ciri, dan keadaan sesuatu yang dideskripsikan. Jadi kalau laporan hasil observasi lebih kepada jenis-jenis, sedangkan teks deskripsi lebih kepada menjelaskan suatu keadaan atau ciri-ciri. Jadi penulisnya membayangkan bahwa dia mengamati langsung apa yang ingin ia tuliskan. Kalau teks laporan hasil observasi, ia amati langsung, nyata, real, kalian melakukan observasi. Sedangkan teks deskripsi, penulis membayangkan objeknya, tidak melakukan penelitian langsung. Selanjutnya, teks laporan hasil observasi berkaitan dengan hubungan berjenjang antara sebuah kelas dan subkelas, sedangkan teks deskripsi berkaitan dengan hubungan antara keseluruhan dan bagian-bagiannya. Mari kita lihat bersama contoh teks laporan hasil observasi. Di sini ada bunga anggrek bulan. Di dalam pernyataan umum, penulis menuliskan secara umum tentang objek yang diteliti, yaitu bunga anggrek bulan. Di paragraf kedua, penulis menjelaskan bagian-bagian dari anggrek bulan. Jenis anggrek Osidacea yang mempunyai ciri khas kelopak bunga yang lebar. Anggrek bulan berasal dari Asia Tenggara dan dapat ditemukan di seluruh dunia. Nah, dia dijelaskan bagian-bagiannya berasalnya dari mana itu di dalam deskripsi bagian. Selanjutnya ada deskripsi manfaat. Di situ penulis menjelaskan manfaat dari anggrek bulan. Anggrek bulan dimanfaatkan untuk tanaman hias karena indah. Kemudian mudah dirawat dibandingkan dengan jenis bunga lain. Nah, itu dijelaskan di dalam deskripsi manfaat. Kemudian yang terakhir boleh kalian beri penutup. Selanjutnya, interpretasi teks laporan hasil observasi. Interpretasi adalah pemberian kesan, pendapat, atau pandangan terhadap sesuatu. Gimana sih caranya untuk melakukan interpretasi teks laporan hasil observasi? Yang pertama, baca dulu teks laporan hasil observasi. Kalian harus membaca dengan teliti teks laporan hasil observasi. Kemudian, yang kedua, tuliskan fakta-fakta dari teks laporan yang sudah kalian baca. Dan yang terakhir, kalian bisa menarik kesimpulan dari isi teks laporan hasil observasi. Oke, sekian materi untuk pembelajaran jarak jauh kali ini. Semoga kalian dapat memahami apa yang telah saya sampaikan. Jika masih ada yang belum paham, kalian dapat hubungi saya via WhatsApp, bertanya. Nanti akan saya jawab via WhatsApp. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.